Selamat datang. Kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang jujur aja mungkin sedikit bikin merinding, tapi sangat penting untuk kita pahami. Oke, kita langsung mulai dari sebuah ayat dalam Al-Quran yang perintahnya tuh tegas dan lugas banget. Intinya, jangan sampai kita meninggal dunia, kecuali dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslim. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir, gimana caranya? Momen terakhir hidup kita itu kan benar-benar di luar kendali kita. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi apa ia akan meninggal. Lalu bagaimana kita bisa menjamin hal itu? Untuk memahami seberapa besar pertaruhan ini, kita perlu luruskan dulu perspektif kita. Apa sih sebetulnya aset yang paling berharga yang bisa kita miliki dalam hidup? Nah, perbandingan ini menjelaskan semuanya. Coba bayangkan skenario pertama, seseorang punya seluruh kekayaan dunia, segalanya, tapi dia bukan seorang muslim. Dalam pandangan ini, itu adalah sebuah bencana total. Sekarang skenario kedua, seseorang nggak punya apa-apa di dunia, tapi dia punya Islam di hatinya. Ini sama sekali bukan kerugian. Beda banget kan cara kita memandang nilai? Oke, dari pemahaman tentang betapa berharganya iman, muncul sebuah konsekuensi, yaitu sebuah rasa takut yang ternyata sangat krusial. Coba bayangkan, para ulama, para orang soleh yang hidupnya diisi dengan ketaatan, ketakutan terbesar mereka itu bukan soal jadi miskin atau hidup susah, bukan. Kekhawatiran nomor satu mereka cuma satu, takut meninggal dalam keadaan imannya hilang. Inilah yang disebut su'ul khotimah, atau akhir yang buruk. Mungkin di sini ada yang bertanya, tunggu dulu, saya kan udah berusaha jadi orang baik. Saya sholat, puasa, sedekah. Masa sih semua amal itu nggak cukup buat saya merasa aman dan tenang? Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Nah, jawabannya ada di sini. Di pemahaman kita tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali penuh atas hati kita. Ini dia kuncinya. Salah satu sifat Allah adalah muqallibul qulub, sang pembolak-balik hati. Artinya, iman di dalam dada kita itu bukan properti pribadi yang statis. Iman itu anugerah, hadiah dari Tuhan, yang bisa dia ubah keadaannya kapan saja dia mau. Hati kita itu ada dalam genggamannya. Dan coba lihat doa ini. Wahai sang pembolak-balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Tahu nggak? Ini adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi Muhammad, sosok yang kita yakini paling terjaga imannya. Ini kan sebuah paradoks yang luar biasa ya, kalau sosok yang paling mulia dan paling terjamin saja terus-menerus memohon agar imannya dikokohkan, lalu bagaimana dengan kita? Ini menunjukkan bahwa justru rasa tidak aman dan kerendahan hati itulah yang menjadi benteng pelindung iman. Biar lebih jelas lagi, ada sebuah hadis yang menceritakan dua skenario akhir hayat yang benar-benar mengejutkan. Dua nasib yang berbalik 180 derajat. Skenario pertama. Ada seseorang yang seumur hidupnya melakukan amalan ahli surga, terus-menerus beribadah, sampai jaraknya dengan surga itu dekat banget, tinggal sejengkal lagi. Tapi, takdir mendahuluinya. Di penghujung hidupnya, dia malah melakukan satu perbuatan ahli neraka, dan akhirnya masuk ke neraka. Ngeri kan? Lalu skenario kedua kebalikannya. Ada orang yang seumur hidupnya melakukan amalan ahli neraka. Penuh dosa dan maksiat, udah dekat banget sama neraka. Tapi, lagi-lagi, takdir berkata lain. Di momen terakhirnya dia justru melakukan satu amalan ahli surga. Dan akhirnya masuk surga. Luar biasa ya. Ini bukan cuma teori loh. Ada sebuah kisah tentang seorang muadzin yang sudah mengabdi selama 7 tahun. Sebuah amalan yang luar biasa. Tapi suatu hari, setan membisikinya. Tenang aja, pahalamu kan sudah banyak. Dia jadi sombong, merasa aman dengan amalnya. Karena godaan sesaat pada seorang wanita, dia rela meninggalkan imannya. Dan saat itu juga, dia meninggal. 7 tahun pengabdian, lenyap dalam sekejap. Oke, terus gimana dong? Kalau amal baik aja nggak menjamin, apa kita harus pasrah dan putus asa? Tentu tidak. Jawabannya bukan keputusasaan, tapi sebuah sikap batin yang benar. Jadi, ada 3 hal praktis yang bisa kita pegang. Pertama, rendah hati. Jangan pernah sekalipun merasa aman atau sombong karena ibadah kita. Kedua, jangan mudah menghakimi orang lain. Kita tidak tahu akhir hidup seorang pendosa. Dan yang lebih penting, kita juga tidak tahu akhir hidup kita sendiri. Dan ketiga, ini yang terpenting, jangan pernah berhenti berdoa. Minta terus kepada Tuhan agar hati kita dikokohkan persis seperti yang Nabi ajarkan. Coba kita resapi perkataan dari generasi soleh terdahulu ini. Demi Allah, tidaklah seseorang merasa aman bahwa imannya tidak akan dicabut darinya, kecuali imannya itu pasti akan dicabut.
Wow, artinya justru perasaan aman itulah yang menjadi bahayanya. Rasa takut akan kehilangan iman, justru itulah benteng pelindungnya. Kita tutup dengan pertanyaan untuk direnungkan oleh diri kita masing-masing. Selama ini, kepercayaan diri kita itu bersandar pada apa sih? Pada tumpukan amal yang kita lakukan? Atau pada rahmat dari Dia yang pada dasarnya memberi kita iman untuk bisa beramal?